Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen kualitas strategis berbasis Six Sigma, DMAIC, dan Root Cause Analysis dari perspektif bisnis dan ekonomi. Nah, root cause analysis itu adalah atau bisa disebut dengan RCA, itu adalah metode untuk mencari penyebab utama dari suatu masalah. Nah, fokus utama RCA itu adalah menjawab pertanyaan. Jadi menjawab pertanyaan dari mengapa masalah itu terjadi, bukan siapa yang salah. Nah, dengan RCA kita itu bisa mencegah masalah yang sama terjadi kembali di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ada pendekatan RCA versus tradisional. Nah, pendekatan tradisional itu biasanya bersifat reaktif, yaitu hanya memperbaiki gejala masalah. Sedangkan pendekatan RCA bersifat proaktif, yaitu mencari dan menghilangkan akar penyebab dari suatu masalah. Nah, pendekatan ini itu lebih efektif karena berbasis data dan memberikan solusi jangka panjang. Lalu, slide selanjutnya itu menjelaskan tentang scatter diagram. Nah, scatter diagram itu digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel dengan alat ini. Nah, kita bisa mengetahui dengan alat-alat fishbone atau yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, kita bisa mengetahui apakah suatu faktor benar-benar mempengaruhi hasil atau tidak. Nah, korelasinya itu terdapat 3 jenis hubungan. Korelasi positif, yaitu jika satu variabel naik, yang lain juga ikut naik. Yang kedua, korelasi negatif. Nah, yaitu jika satu variabel naik, yang lain itu turun. Lalu ada yang ketiga itu tidak adanya korelasi, artinya itu tidak ada hubungan. Intinya apa ya? Yang ketiga itu tidak adanya hubungan. Nah, ini penting agar kita itu tidak salah mengambil keputusan. Lalu slide selanjutnya ada penjelasan tentang DMAIC, define dan measure, analysis dan improve, terus ada control. Nah, DMAIC itu adalah metode dalam Six Sigma yang digunakan untuk meningkatkan kualitas. Itu terdiri dari 5 tahap. Yang pertama itu define, yang kedua measure, yang ketiga itu analysis, terus ada improve dan control. Nah, metode ini itu membantu perbaikan secara sistematis dan berkelanjutan. Define dan measure itu pada tahap define itu kita menentukan masalah dan kebutuhan pelanggan. Nah, sedangkan pada tahap measure kita mengumpulkan data untuk mengetahui sebuah kondisi saat ini. Nah, sedangkan analisis dan improve, pada tahap analisis dan improve itu kita mencari akar penyebab masalah menggunakan alat seperti fishbone. Kemudian pada tahap improve itu kita menerapkan solusi untuk memperbaiki masalah tersebut. Lalu ada kontrol. Nah, pada tahap kontrol ini kita memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan itu tetap berjalan dengan baik. Nah, biasanya itu dilakukan dengan monitoring dan standarisasi proses. Selanjutnya kita bergeser ke slide yang terakhir, yaitu cost of quality. Nah, cost of quality itu adalah biaya yang berkaitan dengan kualitas. Biayanya ada apa saja? Biayanya itu terdiri dari biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya kegagalan. Nah, apa sih biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya kegagalan itu? Nah, biaya pencegahan itu adalah biaya untuk mencegah kesalahan, contohnya seperti pelatihan. Sedangkan biaya penilaian itu adalah biaya inspeksi.
Kalau biaya kegagalan itu ada dua. Yang pertama biaya kegagalan internal, yang kedua biaya kegagalan eksternal. Kalau biaya kegagalan internal itu adalah kesalahan sebelum produk sampai ke pelanggan. Sedangkan biaya kegagalan eksternal itu terjadi setelah produk itu sampai ke pelanggan. Selanjutnya ada gunung es. Apa sih gunung es? Gunung es itu adalah konsep di mana konsep gunung es itu menunjukkan bahwa banyak biaya kualitas yang tidak terlihat atau tersembunyi. Nah, biaya tersembunyi seperti kehilangan pelanggan dan reputasi itu biasanya jauh lebih besar dibandingkan biaya yang terlihat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.